Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bu panggil dulu kita. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai guru-guru hebat. Pagi-pagi walaupun agak siang kita harus tetap semangat. Terima kasih. Ada pantun Bu Sudi? Terima kasih. Kita lanjutkan yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 212 Palembang, Ibu Haja Ratna Maladewi SPDSD. Selamat datang Bu ya. Yang terhormat kepada pengajar praktik, di sini ada Pak Irzadi ya, dan Ibu Debbie Yusri Maulina, benar ya? Iya. Selamat datang Pak ya, terima kasih kedatangannya. Kedua kali Pak ya. Kemudian yang saya hormati juga kepada teman-teman rekan sejawat guru SD Negeri 212 Palembang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru di sini ya. Puji dan syukur alhamdulillah, mari kita bersama haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya terhadap kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Amin. Dan tidak lupa salawat serta salam serta junjungan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan dan agama yang penuh dengan keberkahan, yakni agama Islam, rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kata sambutan kepala sekolah, dan dilanjutkan dengan kata sambutan pengajar praktik dan pemaparan materi calon guru penggerak dan diskusi. Kemudian penguatan pengajar praktik dan penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah bersama-sama kita buka acara kita dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Haja Ratna Maladewi SPDSD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembimbing Bapak Irzadi dan Ibu Debbie, yang terhormat rekan Dewan Guru SD Negeri 212 Palembang. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita diberinya kesehatan, terutama nikmat kesehatan, dan dapat berkumpul di ruang lab SD Negeri 212 Palembang ini guna akan menyaksikan pendampingan individu yang kedua oleh ibu kita Marlena dan Ibu Sudiati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah datang di SD kami ini untuk membimbing ibu-ibu kami, guru-guru kami sebagai CGP angkatan ke-10. Semoga dari bimbingan Ibu dan Bapak ini guru kami dapat sukses ke depan. Dan kami minta juga kepada guru-guru yang CGP
lebih giat dan tingkatkan lagi untuk memajukan sekolah kita ini sesuai dengan visi dan misi, apa visi kita sekolah dan visi dan misi IPU CGP. Nah, mungkin di tahun-tahun yang akan datang, nah, alhamdulillah guru kami sudah satu lagi menyusul lulus di Airani, mungkin angkatan ke-11 lulus, belum belajar katanya angkatan 11. Nah, kami doakan juga guru-guru yang lain akan menyusul sehingga sekolah kami ini dapat hasilnya yang memuaskan dan diharapkan oleh pemerintah dan khususnya oleh kita yang ada di lingkungan SD Negeri 212 Palembang ini. Itu saja kiranya yang dapat Ibu sampaikan, dan nanti Ibu JKP-nya ikuti apa yang dibina oleh Bapak dan Ibu pendamping. Itu saja kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rana Maladewi atas sambutannya. Baiklah, acara berikutnya yaitu marilah kita dengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh calon perwakilan PP atau berdua. Ibu Dewi ya. Ya, ini PP saya Ibu ya, Ibu Bapak ya. Perkenalkan PP saya Ibu Dewi ya. Kepada Ibu Dewi saya persilakan. Oh, lihat enggak apa-apa Bu Dewi di sini. Biar tampil biar masak diri ya. Izin yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 212, Ibu Raja Ratna Maladewi, SPD, benar ya? Iya. Dan yang saya hormati juga rekan saya Pak Irsadi, sama PP Angkatan 10, dan Bapak Guru hebat yang hari ini bersedia hadir berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan karunia. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan hari ini cuaca mendukung ya Bapak Ibu ya, dan bajunya juga kelihatan keren-keren ini ya, seragam kompak ya. Tak lupa juga salawat salam terhadirkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para pengikut dan biar kita semua yang insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, ada pun saya perkenalkan diri dulu ya. Kemungkinan Bapak Ibu bulan kemarin sudah melihat kami kedua di sini. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dewi Yusri Maulina. Saya dari SD Negeri 242 Palembang. Kebetulan saya adalah pengajar praktik dari Ibu Mahdalena. Dan rekan saya juga di sini ada hadir Pak Irsadi. Nah, beliau juga adalah PP Angkatan 10 yang mendampingi Ibu Suryati. Bapak Ibu mungkin akan melihat kami warawiri di sini. Nah, semoga nggak bosan ya. Kami akan datang setiap 1 bulan sekali mendampingi CGP kami. Adapun tujuan kegiatan hari ini, mengapa ini dikumpulkan? Pada hari ini adalah proses pendidikan bagi CGP kami. Salah satunya adalah kegiatan merumuskan visi dan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada kalimat lupa atau pertanyaan lupa yang Bapak Ibu nanti akan sama-sama menjawab sehingga nanti akan adanya rumusan visi. Hari ini bukan juga bermaksud untuk merubah visi sekolah kita, tapi kemungkinan nanti akan dapat masukan atau tambahan. Dan ini juga merupakan proses simulasi Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun ini nanti akan ada tambahan, berarti bisa menjadi referensi, siapa tahu akan ditambahkan visinya ke depan Bapak Ibu. Jadi saya harapkan semuanya dapat berkolaborasi dengan baik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Pemaparan ya. Nah, pemaparan ini akan kami lakukan berdua, Pak Irsadi ya, Bu Devi ya. Tapi kami separuh-separuh ya. Pemaparan yang pertama yaitu dari saya. Pertama dari saya ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu sekalian ya. Marilah kita bersama-sama berdiskusi visi dan misi untuk ke depan sekolah SD Negeri 212 Palembang. Yang mana tujuan kita hari ini yaitu mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Ibu ketahui ya, Bapak Ibu ketahui ya, visi misi ini adalah merupakan mimpi-mimpi kita ya, untuk akan kita gunakan di sekolah ini. Apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita capai di 5-10 tahun mendatang. Kemudian itu sudah tujuannya, Bu. Nah, di sini seorang pendidik ini haruslah menjadi contoh akal teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ini merupakan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dipersilakan Bu Sudi. Selanjutnya. Saya melanjutkan diskusi berikutnya itu ya, pendidikan itu agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ya, sebelum memasuki ke perumusan visi misi sekolah maupun guru penggerak, kita akan memaparkan di sini ada kalimat rumpang atau cita-cita untuk murid. Di sini ada 6 sebuah pertanyaannya yang diisi sesuai pemikiran Bapak Ibu. Kami akan membagikan link melewati untuk pengisian kalimat rumpang tersebut melalui Padlet. Ya, kami akan mengirim itu di grup sekolah, ya, di grup sekolah. Saya harapkan Ibu Bapak memegang HP kan? Ya, nanti linknya akan kami kirim melalui grup sekolah. Sudah. Silakan Ibu Bapak Guru untuk membuka grup SD 212. Ya, di situ ada Bapak Ibu Guru sudah sampai ya pagernya. Nah, Bapak Ibu Guru silakan isi ya. Kalimat-kalimat rumpang merupakan impian-impian Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru seperti memimpikan murid-murid yang seperti apa, yang bagaimana ya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah mau kemana Bapak Ibu, apa yang mau Bapak Ibu tuliskan ini ya. Tapi tentu saja pasti berdasarkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila dan kembali ke menuntun pada murid ya, kembali kepada murid ya. Sudah? Enggak usah diinstal, langsung di ini aja Bu. Kalau yang mau isi yang ada Enggak usah. Enggak. Kemarin bisa. Langsung klik komentar. Iya, langsung klik komentar, di situ ada. Ya, tunggu bentar. Oh, komentar belum diaktifkan. Sudah. Oh ya, saya aktifkan dulu. Nah, maaf dulu. Agak grogi. Saya maaf Pak ya. Bu Devi agak grogi. Ya. Nah, sudah bisa ada yang bisa? Saya sudah bisa diisi. Pertama, jangan lupa buat nama
Di komentar itu langsung tulis nama. Dia itu tidak keluar namanya Bu ya, karena Ibu Nama langsung komentar. Oh, kalau dia itu nggak pakai nama juga tidak apa-apa Bu. Iya. ternyata nggak boleh di enter. Kalau enter Jangan di enter Bu, langsung ini, langsung tulis. Iya, spasi re. Nah, kita belajar juga Bapak Ibu di sini ya tentang teknologi Pak ya, benar Pak Isadi ya. Jadi Ibu Guru di sini, mengapa kami menggunakan pagar ini untuk sekalian juga untuk mengenalkan Bapak Ibu Guru bahwa pagar ini bisa kita gunakan juga untuk di kelas ketika kita akan melakukan pembelajaran. Dan di sini juga penggunaan IT ya, bisa Bapak Ibu Guru ya pakai Chrome juga bisa, karena sekolah kita ini kan sudah ada ya Chrome, jadi anak-anak muridnya sudah bisa diajarkan. Nah di sini sudah tampil ya Ibu Sudi. Ya itu sudah 1, 2, 3, sudah 5 orang. Ya. Itu langsung sampai pertanyaan jelas ya. Tidak ada keluarga di sekolah ini paham bahwa Ya, langsung saja Bu Sudi kita masuk ke yang pertama. Ibu Hairani sama ini loh. Ya, itu Ibu. Oh, dia ini. Iya, tadi kali Enggak apa-apa Bu ya. Di sini ada Ibu Selvia. hapus komentar. Sudah ini ya, dilanjutkan Ibu Ariesta, Ibu Umi Melisa. Nah, langsung ya. Ibu mana boleh? Boleh aja Bu. Kalau mau ini ikut mengisi. Dilanjutkan untuk pertanyaan ke bagian kedua Bapak Ibu sekalian ya, silakan. Di situ ada bagian ke sampai 6 bagian. Nah, Ibu Sudi silakan, bagian 1 ini sudah banyak Ibu Sudi. Saya dulu kemarin dan tidak. Iya. Apa yang ingin Ibu impikan, apa yang ingin Ibu murid seperti apa yang ada di dalam pikiran Ibu Bapak semua, karena ini akan menjadikan sebuah visi misi kita ke depan. Ya, ini sesuai dengan ini ya, pendapatnya masing-masing. Tidak ada yang salah dalam setiap jawaban. Ada kendala Bapak Ibu? Lancar ya? Ya. Bisa lagi. Bagian 3 itu baru 3 orang mengisi ya. Bagian 4 2 orang. Ya, itu tinggal 4, 5, dan 6. Ya, 4 ini ada Yang 6. terlalu seriusnya. Sudah. Iya. 6. Hilang ya? Mau kalau ini hilang ya? Ke bawah ya? Ya. Nah,
bagian 4, 5 5 dan 6. ya. Kita tunggu. Masih ada waktu masih. Nah, beginilah kira-kira situasi belajar yang akan kita lakukan di dalam kelas apabila kita menggunakan Padlet atau sejenis lainnya. Terkendala mungkin jaringan Bapak Ibu ya. Ya, kendala mungkin jaringan. Tapi ini asik Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Asik kan? Ikut berpartisipasi mengetik-ngetik itu ya. Ya, asik. Ya, Ibu Mala, silakan enggak apa-apa. Dilanjut ya, bagian 5, bagian 6 itu masih kosong ya, masih satu, baru satu. Kita dan warga di sekolah yang paham bahwa ya, tidak apa-apa, tidak ada. Ya, tidak apa-apa Bu, kalau tidak ada namanya nggak apa-apa. Sudah Bapak Ibu semua? Masih ada? Bagian 6 ya. Bagian 6 yang baru 2. Di sini baru 2 orang yang sudah mengisi. 3 orang. Ya. Ya, sudah cukup banyak ini Bu Sudi, silakan Bu Sudi. Ya, Kita lihat kalimat itu atau cita-cita murid. Ini lagi. begini Bu Sudi. Ya. Ya. Ya, yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang ya di sini menurut Ibu Selvi kita memimpikan murid-murid yang beretika, kreatif, semangat dan bernalar kritis. Ya, itu impi yang diimpikan oleh Ibu Selvi. Menurut Ibu Umi, dia memimpikan murid-murid yang berakhlak terpuji, yang lebih ke agama. Terus Ibu Aresta kreatif dan berprestasi serta mandiri. Ya, ini tidak ada namanya. Ibu Haryani memimpikan murid yang berakhlak mulia juga. Yang di bawah itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Mbak ini kreatif dan aktif. Ya, ini berakhlak mulia. Menurut Ibu Sriwayuni menjunjung tinggi adab, memiliki semangat dan bernalar kritis. Ya, di sini rata-rata di antara kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, itu yang lebih banyak, dan juga bernalar kritis serta yang kreatif maupun berprestasi. Ya, semuanya itu impian kita terhadap murid. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah ya di sini anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing ya. Jadi menurut salah satu di antara kita. Yang kedua menurut Ibu Umi memiliki berbagai macam karakter. Yang ketiga memiliki potensi masing-masing ya sesuai dengan kodratnya anak ya. Yang berikutnya adalah bisa kalau dididik gitu ya, dididik serius dan disiplin. Menurut Ibu Hairani anak-anak yang memiliki karakter. Ibu Selvi adalah murid yang mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda sesuai dengan karakteristik mereka miliki.
yang berbeda-beda. Gak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewan Kami. Ya, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Ibu Umi, mengutamakan siswa yang berbudi baik dan bertanggung jawab. Ya, ini lebih ke kebersihan lingkungan, kepentingan semua warga sekolah, dan pembelajaran yang bermakna dan penuh bahagia. Siswa di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berkualitas sehingga bermakna bagi peserta didik, lingkungan bersih, anak-anak yang bertanggung jawab dan kreatif, serta berakhlak, disiplin, dan kejujuran. Ya, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa pendapat teman-teman, di sekolah kita mengutamakan dari beberapa tadi ya, nggak itu orangnya, itu lebih mengutamakan adalah lebih ke kebersihan lingkungan dan kreativitas. Ya, yang berikutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini beberapa ini tidak ada nama ya, mendapatkan pendidikan dan budi pekerti. Menurut Ibu Umi, setiap siswa atau murid itu memiliki karakter dan cara belajar yang berbeda. Murid itu unik, ya, sama saja unik atau berbeda karakter. Ibu Alani, kebersihan adalah hal yang harus diutamakan. Murid sadar bahwa dalam belajar masih sangat membutuhkan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Anak-anak yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda, bahwa belajar adalah ladang untuk menuju ke kesuksesan. Ya, ini pertanyaan yang keempat, itu tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya di sini rata-rata pertanyaannya jawabannya dari teman-teman itu adalah setiap murid itu memiliki karakter-karakter yang berbeda. Itu kesimpulannya, jawaban dari teman-teman semuanya. Ada juga yang anak sadar bahwa lingkungan itu lebih utama. Yang kelima yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk di sini menciptakan budaya positif. Ya, kita sudah menciptakan budaya positif seperti senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Yang berikutnya menurut kami bersikap baik dan santun, ya sama, berbudaya positif, berbuat baik dan unggul, membangun kemampuan yang kreatif dan berwawasan global, ya sesuai dengan profil Pancasila. Ini memimpikan murid Muharyani memajukan sekolah Ibu Sylvia yakin untuk menjadi sekolah yang berkualitas, menciptakan situasi belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Ya, yang terakhir menciptakan lingkungan sekolah aman dan tertib. Ya, kita warga sekolah di sini rata-rata memimpikan anak-anak itu yang memiliki karakter yang positif ya di lingkungan sekolah. Itu kesimpulan dari budaya kebudayaan. Dan yang terakhir itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang saling melengkapi. Dan yang berikutnya, setiap anak dapat dididik dan diarahkan dengan baik. Kita harus mengarahkan siswa untuk menekuni bakatnya masing-masing. Setiap anak adalah generasi penerus bangsa yang butuh pendidik profesional. Ya, Ibu Harani dengan musyawarah dapat mendapatkan solusi terbaik. Dan setiap siswa memiliki bakat
minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Menurut Ibu Selvia, paham bahwa untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas menentukan usaha yang keras dan perlu dukungan sarana prasarana yang menunjang di sekolah. Ya, ini yang sebagai guru dan juga warga sekolah lainnya, kita paham bahwa kita membutuhkan siswa-siswa atau anak-anak yang mempunyai wawasan. Yang untuk selanjutnya, baiklah Bapak Ibu Guru, bagaimana perasaan Bapak Ibu Guru setelah menuliskan kalimat-kalimat rumpang tersebut? Bagaimana? Seru ya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Guru semuanya. Kita kembali lagi Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada tadi kita sudah melakukan penulisan kalimat rumpang, yang dimana kalimat rumpang yang kita isi ini merupakan impian atau cita-cita kita terhadap murid di masa yang akan datang. Dan kemudian banyak sekali nilai-nilai positif dari diri kita seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, ini adalah visi sekolah kita, ya, di mana visinya terwujudnya siswa SD Negeri 212 Palembang yang beriman dan bertakwa, berkarakter, inovatif, memenuhi standar mutu dan berbudaya bangsa. Ini adalah merupakan visi sekolah kita. Nah, yang merupakan visi sekolah kita ini juga visi yang kita harapkan Bapak Ibu Guru ya sekalian, yang mana yang mendominasi tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini ya, ada pertanyaan, sudah sesuaikah visi sekolah yang kita baca tadi ya untuk mendukung pembuatan profil pelajar Pancasila? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai? Kemudian Bapak Ibu Guru, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? mungkin ada pendapat. Ada yang mau menuangkan pendapatnya Bapak Ibu Guru? Silakan. Silakan Ibu Hairani. Terima kasih kepada Ibu Sudi dan Ibu Marlena. Di sini apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Berarti perubahan dari yang sudah visi yang sudah kita laksanakan tadi, kita dapat melakukan perubahan itu inisiatif perubahan. Nah, kan tadi coba bisa ke depan sedikit tadi yang untuk profil sekolah kita. Visi? Ya, visi sekolah ini, misi dan misi kan. Ini sebenarnya bukan visi, misi. Ini bukan visi, misi. Misi itu adalah kesimpulan dari visi. Sebenarnya ini adalah misi. Visi itu adalah langkah-langkah yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang intinya mau misi atau visi yang diubah. Harusnya misi dulu, berarti misi ini ya. Kata ini adalah misi. Nah, di sini kan sedikit sebenarnya kalau misi itu menurut yang telah dipelajari atau didengar untuk beberapa info bahwa misi itu tidak boleh terlalu panjang. Nah, di sini kita lihat di sini beriman dan bertakwa. Sebenarnya pastilah seorang itu pastilah kalau beriman pasti dia bertakwa. Nah, bertakwa. Nah, sebenarnya sudah di situ untuk mempersingkatnya atau untuk lebih kompleksnya pilih salah satu atau bisa beriman atau bertakwa atau berakhlak mulia itu sudah masuk dalam suatu karakter yang
berkarakter, inovatif, memenuhi standar mutu dan berbudaya bangsa. Memenuhi standar mutu. Nah, di sini mungkin kaget nantinya kita akan visi kita apa yang memenuhi standar mutunya itu. Jadi kalau untuk saya berinisiatif untuk beriman dan bertakwa itu. Kita pilih saja, pastinya setelah beriman pasti seseorang itu bertakwa. Kita sudah masuk di dalam salah satu profil Pancasila. Itu inisiatif saya. Ya, terima kasih kepada. Iya, terima kasih Bu Hairani. Bu Hairani tadi mengatakan ini bukan merupakan visi tadi ya. Iya, visi dengan misi. Ya, kata Ibu Rani tadi visi itu langkah-langkah, sedangkan misi itu baru setelah visi. Misi itu pertama, itu tuh Misi dulu baru visi. Iya, Terima kasih Bu Hairani ya. Nah, ya coba nanti kalau dia bisa nanti. Ya, Langsung. langsung Bu Dewi apa? Saya dulu yang mau ini. Ya nggak apa-apa. Bu Dewi jelaskan lebih lanjut. Bapak Ibu izin ya. Jadi yang paling pertama itu kita buat tadi adalah merumuskan visi. Ini memang adalah visi, tapi standar tepatnya, idealnya visi itu tidak melebihi 8 kata. Itu idealnya. Kemudian turunan bagaimana kita mewujudkan visi, maka itulah langkah-langkahnya muncul misi. Jadi ini tidak terbalik. Benar, ini visi, kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan visinya adalah misi. Ya, tapi ini mungkin bisa dipersingkat. Nah, untuk terwujudnya siswa SDN Negeri Bapak itu bisa dihilangkan kalimat itu. Sebisa mungkin disingkat per kata saja, 8 kata yang singkat saja. Nah, diambil dari mana? Dari kalimat 4 tadi yang terbanyak apa tadi? Berkarakter tadi banyak disebut, masukkan karakter tadi. Misalnya berakhlak mulia misalnya tadi masukkan. Jadi dapatlah beberapa kata visi. Kemudian langkahnya adalah bagaimana cara kita mewujudkan visi itu, turunannya adalah di misi. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf hanya meluruskan saja. Silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bagaimana Ibu Hairani? Ya. Kan untuk pendidikan ini salah satu diskusi terhadap Iya, distrik kita. Tadi kan tidak hanya salah satu cita-citanya ingin sekolah ya. Yang keenam tadi kalimat rupangnya kita yakin bahwa sekolah. Nah, kita yakin bahwa di sekolah itu tidak hanya ada siswa. Nah, pastinya ada seluruh warga sekolah itu termasuk dari kepala sekolah, guru-guru, pegawai, dan siswa. Jadi kalau sedikit bisa diperbaiki itu bukan terwujudnya siswa, berarti tidak menyangkut kepala sekolahnya, tidak menyangkut gurunya, bahkan sekolahnya, hanya siswanya kita terfokus. Tapi lebih baiknya yaitu mewujudkan warga sekolah. Nah, warga sekolah itu berarti kita termasuk kita yang harus juga beriman, berakhlak mulia, kreatif, gitu kan. Jadi tidak hanya guru yang menuntut siswa atau sekolah yang mewujudkan siswa itu yang tampil atau yang berprestasi, berkarakter, tapi semua warga sekolah. Ya, itu benar-benar dari saya. Terima kasih. Di sini Bu Hairani mengoreksi sedikit, katanya jangan ke siswa, katanya. Karena visi sekolah ini adalah untuk warga sekolah. Jadi Ibu Dewi tadi telah mengatakan bahwa siswa SD 212 Palembang ini bisa dihilangkan, kata Bu Dewi ya. Nah, itu mungkin bisa ya kita perkecil lagi kalimat-kalimatnya itu ya. Kita singkatkan lagi. Setuju Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ya sudah yang ini tadi Bu Suni. Kemudian di sini Bu Bapak Guru ya, kita dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah kita lakukan, ya, sudah kita terapkan ke sekolah-sekolah di sekolah kita ini, ya. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Ini semua sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini hanya sebagian saja yang ditampilkan. Mungkin ada juga ya yang sholat duha ya, yasinan bersama, infak sedekah setiap hari Jumat ya, itu juga ada. Kemudian berikutnya yaitu mandiri, di mana siswa kita diharapkan untuk mandiri. Tapi mandiri di sini benar kata Ibu Hairani, tidak tertuju kepada murid, tapi kepada guru. Kita juga sudah melakukannya mandiri dengan cara kita mengerjakan PMM itu ya, Ibu Bapak ya. Dan kemudian kita melakukan webinar itu berarti kita meningkatkan kemampuan kita secara mandiri. Nah, tapi di sini saya contohkan ke anak-anak. Maaf, saya tidak menampilkan ya gambar-gambar kita yang PMM itu ya. Kemudian bernalar kritis. Nah, di sini bernalar kritis juga bukan hanya untuk anak-anak saja. Ini juga diperlakukan untuk guru-gurunya juga. Bagaimana cara membuat anak-anak itu mengungkapkan ide-ide kritisnya ketika dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya kreatif ya Bapak Ibu, di sini ada kreatif beberapa saja, ini contoh yang saya tampilkan ini. Kita juga sudah menggunakan kreatif ini, menuangkan kreatif ini ke dalam pembelajaran kita. Bukan hanya anak saja, juga kepada guru-gurunya ya. Kemudian gotong royong, semua dilibatkan dalam gotong royong ya, guru dan anak-anak dan siswa-siswa semuanya. Kemudian selanjutnya yaitu berkebinekaan global ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu guru kita sudah melakukannya. Betul sekali Bapak Ibu guru ya, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Iya, baik itu tarian-tarian daerah lain ya, menampilkan tarian lain ya, nyanyi-nyanyian juga ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu, nah ini adalah merupakan visi guru penggerak saya ya Bapak Ibu. Di sini adalah visi guru penggerak saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, berprestasi dan berwawasan digital. Perlu diperhatikan Ibu ya Bapak Ibu guru, visi saya ini saya gunakan di dalam program saya pembelajaran CGP modul 1.3. Tapi kami diajarkan untuk ya ini untuk ke anak, berfokus ke anak. Karena kalau ke sekolah kan lebih luas Bapak Ibu ya. Ini kami diajarkan untuk berfokus kepada anak terlebih dahulu. Nah, di sini fokus saya, prakarsa perubahan saya, yaitu mengembangkan wawasan digital yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Nah, di sini saya menekankan kreativitas anak, ya, berwawasan digital. Nah, Bapak Ibu guru, di sini kalau saya melihat yang pertama itu semuanya masuk ke dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi tidak disebutkan, Bu, kok tidak ada di situ profil? Tidak ada, karena kami disuruh memilih. Jangan dimasukkan semuanya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya masuk ke dalam situ, Bu, Bapak ya. Ya, jadi kami disuruh memilih apa yang Bapak Ibu guru akan angkat ya. Apa yang fokus kemana Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini saya memfokuskan itu dengan menggunakan kalimat perubahan ini. Saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif yang dikenal dengan IA. Apa itu? Yaitu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya. Nah, baik itu di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, Bapak Ibu guru, landasan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Di sini saya memakai kekuatan yang sudah ada di sekolah-sekolah kita ini, kita gunakan. Ya, apa kekuatan-kekuatan kita? Seperti guru-guru Bapak Ibu sekalian ini, yang guru-gurunya berpikir kritis, ya, inovatif, kreatif. Nah, itu kita gunakan dulu yang ada di sekolah. Ya, seperti contoh
IT. Ya, kenapa saya mengangkat IT? Ya itu tadi, karena kebutuhan sekarang ini untuk anak sekarang ini sangat diperlukan. Ya, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kodrat seorang anak. Ya, Bapak Ibu Guru, kemudian setelah saya melakukan pendekatan inquiry approach kreatif tadi, saya melakukan langkah-langkah ya dalam penggunaan ini. Saya melakukan langkah-langkah bagja. Nah, ini adalah merupakan langkah-langkah bagja saya tadi. Yang B itu buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Setelah kita ambil pelajaran, kita gali mimpi, dan kemudian kita jabarkan rencana kita tadi, dan terakhir atur eksekusi. Nah, selengkapnya bagja akan dijelaskan kepada teman saya Sudiarti. Ya, sekalian dia menjelaskan tentang visi misi dia. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Inilah visi misi saya di dalam calon guru penggerak angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bu Sudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan tadi sudah dijelaskan tentang visi sekolah SD Negeri 212 Palembang, dan juga visi rekan saya yaitu Ibu Marlena. Dan ini adalah visi saya sebagai seorang guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi bangsa yang unggul, berkarakter serta bernalar kritis. Ya, di sini prakarsa perubahan atau ini gambarannya untuk perubahan yang akan datang. Ya, namanya prakarsa perubahan itu adalah sebuah gambaran berupaya meningkatkan cara berpikir kritis anak agar lebih berkembang dalam pembiasaan dan pembelajaran. Ya, di sini karakternya saya ambil adalah bernalar kritis, berpikir kritis atau bernalar kritis dari profil belajar Pancasila. Kita melihat secara keseluruhannya dari kelas 1 sampai kelas 6, tingkat literasi anak kita itu kurang masih. Cara-cara berpikir mereka itu masih di bawah ya. Jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman juga dengan perubahan atau gambaran untuk kedepannya itu bagaimana meningkatkan cara berpikir anak dalam pembelajaran, atau bisa juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bukan hanya untuk pada anak, dan juga kita sebagai guru, ya. Tidak dipungkiri ya, karena kita setiap tahunnya ada NBK atau asesmen itu. Di sana itu soalnya itu lebih ke karakternya berpikir kritis, literasinya sudah tingkat tinggi. Padahal pertanyaan-pertanyaannya itu hanya bacaannya saja yang panjang. Tapi karena kita kurang sekali untuk memahami pertanyaan-pertanyaan itu, makanya anak-anak kita itu terkadang malas untuk membacanya, jadi sulit untuk menjawab pertanyaan. Apalagi sekarang numerasi juga menggunakan sistem literasi. Ya, di sini dalam membuat prakarsa perubahan ini kami menggunakan langkah-langkah seperti yang sudah boleh dijelaskan, yaitu langkah-langkah menggunakan bagja. Ya, di sini ada tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama adalah membuat pertanyaan atau buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan ini adalah dasar kita. Ya, untuk membuat sebuah perubahan itu kita membuat sebuah pertanyaan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Iya, ambil pelajaran ini apa yang kita pelajari, hal-hal yang positif apa yang kita miliki, kita masukkan atau kita kembangkan melalui visi yang akan kita lakukan, melalui ambil sebuah atau ambil pelajaran. Yang ketiga
ketiga adalah gali mimpi. Ya, gali mimpi ini adalah menyusun narasi yang kita impikan. Ya, kita itu seperti pertanyaan Rumpang tadi, memimpikan siswa murid itu seperti apa. Ya, itu akan kita jabarkan di gali mimpi. Yang ketiga adalah jabarkan pertanyaan. Ya, langkah-langkah atau tindakan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi kita ke depan itu seperti apa. Ya, itu dijabarkan di pertanyaan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Ya, ini adalah koordinasi kita sesama warga sekolah, terutama kepala sekolah. Ya, warga sekolah itu yang meliputi guru maupun orang tua murid, bagaimana mewujudkan visi yang akan kita buat. Jadi koordinasi ini semua warga sekolah. Ya, di sini ada tahapan-tahapan yang saya buat melalui langkah-langkah bagian. Pertama itu buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak. Ya, di sini ada tindakan penyelidikannya, memberikan tantangan kepada para siswa agar menjadi partner dengan rekan sejawat dalam kegiatan diskusi. Ya, sebenarnya ini tindakan-tindakan yang kadang sudah kita lakukan di dalam kelas atau lagi dalam pembelajaran. Yang kedua, menanamkan budaya literasi dan profil pelajar Pancasila berpikir kritis melalui sebuah permasalahan. Ya, setiap pembelajaran di kelas itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah kita lakukan. Ya, tinggal kita nanti bagaimana kalau untuk mengembangkan visi itu disesuaikan dengan yang telah atau pertanyaan-pertanyaan perubahan yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Ya, carilah pelajaran atau apa yang kita lakukan, hal-hal yang positif yang pernah kita lakukan, ya itu bisa masuk ke dalam visi kita. Yang pertama itu pertanyaannya adalah situasi apa saja yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, pada murid sebenarnya pada saat pembelajaran. Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk menuntun kemampuan siswa agar mampu berpikir kritis. Ya, di sini bisa kita melakukan tindakan menggali kemampuan siswa untuk berpikir kritis, merefleksi siswa yang sudah mampu menerapkan kemampuan berpikir kritis setelah pembelajaran. Di sini bisa kita lihat untuk mengambil sebuah pelajaran yang positif itu setiap kali pembelajaran anak itu sudah kita ajari yang namanya merefleksi sebuah pembelajaran. Apalagi kalau sudah akhir-akhir pembelajaran, anak-anak itu pasti diberi sebuah pendapat. Yang ketiga adalah gali mimpi. Apa yang saya rasakan ketika siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Apa yang dapat mendukung siswa untuk berpikir kritis dan menjadi kebiasaan? Hal-hal baru apa saja yang saya lakukan ketika siswa bisa berpikir kritis? Ya, tindakan di sini bisa kita ambil menjadikan itu sebagai milik bersama, bukan hanya milik guru atau sebagian siswa. Berarti ini memberi kesempatan. Ini memberi pertanyaan pemantik yang bisa membuat siswa untuk berpikir kritis. Carilah pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa kita itu bisa berpikir. Itu carilah kaitannya dengan kehidupan sehari-hari bagi siswa. Lebih sabar dalam membimbing siswa dalam kegiatan pembelajaran dan siswa lebih berani untuk beraktivitas dan berkreativitas. Yang di sini hal yang positif yang bisa kita lakukan untuk mimpinya tercapai. Jangan selalu mengejar sana itu, setiap apa yang disampaikannya itu salah. Biarkan dia berani untuk mengekspresikan atau menyampaikan pendapatnya sesuai dengan kemampuannya. Ya, yang keempat, yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Ya, pertanyaan adalah apakah langkah pembelajaran agar pembiasaan siswa mampu berpikir kritis? Bagaimana cara pengelolaan kelas agar semua siswa merasa senang mengikuti pembelajaran? Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan supaya siswa dapat berpikir kritis? Di sini tindakannya yang bisa kita lakukan adalah membuat catatan pencapaian siswa setiap minggu. Ya, ini berarti kita membuat sebuah
program untuk meningkatkan kreativitas atau cara berpikir anak. Terus menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, ini lebih ke buatlah suasana kelas yang sebisa mungkin anak-anak itu tidak tertekan atau terlalu tegang. Yang berikutnya memberikan umpan balik dan motivasi yang positif pada siswa. Ya, apa seperti yang digali mimpi, jangan selalu menggunakan kata salah kepada setiap jawaban anak. Yang terakhir adalah atur eksekusi, yakni peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut dan siapa yang akan saya libatkan dalam pembelajaran untuk mewujudkan rencana ini, kapan pelaksanaan pembelajaran ini. Ya, di sini adalah dalam atur eksekusi adalah koordinasi warga sekolah. Di sini bisa rekan sejawat, kepala sekolah maupun murid tersebut. Dan bisa kita juga untuk tindakannya adalah membuat rencana atau menyusun rencana untuk kedepannya seperti apa, dan menentukan waktu. Ya, ketika kita membuat program, waktunya itu juga akan ditentukan. Inilah tahapan-tahapan Bagja dalam menentukan visi dan misi sekolah, ya. Ya, untuk menanggapi visi sekolah kita, ya, untuk lebih lanjutnya mungkin kita akan juga mendengarkan masukan-masukan dari PP. Siapa tahu nanti ketika akan membuat visi sekolah yang baru, mungkin ada masukan-masukan dari pengajar praktik agar visi sekolah kita tuh lebih singkat dan kata-katanya juga ya simpel, bisa dipahami, dan juga visi kedepannya itu yang bisa kita wujudkan, ya seperti itu. Ya, untuk berikutnya mungkin ada penguatan lagi dari pengajar praktik, ya, yang mungkin dibagikan dengan Pak Irsan. Ya, terima kasih kepada Ibu Sudi dengan Ibu Rena. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik. Masih semangat? Masih. Oke, Bapak Ibu, kalau dilihat dari susunan acara, saya dapat di penguatan pengajar praktik, ya. Jadi perkenalan dulu Bapak Ibu, nama saya Muhammad Irsadi Barista, saya sering dipanggil Pak Irsadi, ya. Saya mengajar di SD Negeri 229 Palembang di daerah Tegal Binangun Talang Pete, ya. Saya mengampu kelas 6 sekarang. Sebelumnya saya mengajar di SMP, diterima di SD. Oke, itu sekilas perkenalan, dan saya adalah pengajar praktik dari Ibu Sugiarti. Di sini Bapak Ibu, sebelum saya memberikan penguatan nih, kita merefleksi dulu kegiatan. Jadi salah satu cerminan atau salah satu rangkaian kegiatan di kurikulum Merdeka itu sering-sering kita melakukan refleksi. Ya, kadang refleksi itu waktunya itu mepet-mepet, habis sudah keluar, dijelaskan. Nah, padahal itu suatu hal yang penting. Oke, Bapak Ibu, kita coba dulu merefleksi kegiatan hari ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini, Bapak Ibu pahami hari ini dari paparan Ibu Marlena sama Ibu Suryati. Boleh nanti bergantian, terakhir Ibu Rana. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada kami untuk refleksi pada hasil perkenalan. Perkenalan, nama saya Pak Egi, mengampu pelajaran KJ Oga kelas 4, 5, dan 6. Untuk refleksi pada pagi hari ini setelah mengikuti pembelajaran dan ataupun pemaparan dari Ibu Marlena dan Ibu Sudi, di sini kami memahami salah satunya itu tentang tadi isi, di mana sekarang
sudah ada aturan lagi, katanya PC itu tidak lebih dari 8 karakter dan turunannya di PC itu lebih dikembangkan lagi. Untuk refleksi di materi ini sangat membantu kami ke depan untuk lebih meningkatkan terutama proses belajar mengajar, terus menjaga lingkungan, mungkin membangun keadaan sekolah ini lebih melibatkan warga sekolah dan terutama pembelajarannya untuk berpusat kepada siswa. Itu mungkin sekilas pendapat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Edi. Yuk, ada lagi? Ibu, mungkin Ibu Ratna langsung? Oke, boleh. Enggak kalah kepala sekolahnya mau berpendapat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari ini, memang sebelumnya Ibu terasa mau ente apa yang dikerjakan waktu PI pertama berboleh waktu tidak diajak. Karena Ibu itu terus terang ya, baru kali ini kan yang mengenal guru penggerak apa hanya bentuk-bentuk baik, laporan. Nah jadi setelah saya dapati kemarin hanya juga dengan mereka yang sudah TPG kan, kemudian hanya masalah biaya, sudah memang tahu kan. Kemudian setelah saya dengar hari ini dan itu mendengarkan memang bagus setelah dipaparkan dan paparan banyak sekali kaitannya dengan visi dan misi kami. Nah, tahun-tahun kemarin itu sebelum adanya guru penggerak, kayaknya guru kami di Mempam, nah terus terang ya memang disuruh pernah saya mana kita ini memang buat visi dan misi ditunggu. Nah bahkan ini bukan memalukan Ibu, ini pernah kan Ibu kan kalau dulu macam mana oleh lah udah pas kita tengah visi dan misi kita untuk tahun ini gitu. Kan setiap kami tahu dari Ibu pengawas visi dan misi itu harus berganti setiap tahun walau satu kata walaupun yang pertama itu tidak diubah. Nah kami berarti ya, nah jadi belum ada kabar, sedang hari sudah dapat tahun ada baru. Jadi cari dewek walaupun Ibu butuh IT dari Google. Nah cuma kita tambah-tambah keren. Jadilah itu tadi terwujudnya. Sudah kami pelajari ya. Nah ini tadi kan terwujudnya ini menjauhkan bekerja sama dengan TUT ini tadi guru honor kan ya memang guru kan aku sibuk aku pokoknya paling penting kan aku tidak tahu deh yang kemajuan sekolah nih padahal hebat SPD kan SPD kan loh sekali mungkin dengan kekerenan dan aku tadi sudah pegawai kayak gitu sebab guru SD ini Pak SD ini Pak tak kasih wakil, tak kasih wakil, tak kasih cuma ada undangan. Nah jadi alhamdulillah kami pertolongan dengan tadi komputer ini kami juga ini terjadi lagi kalau kita dapat apa ini misinya yang ada di bulan ini sudah selesai. Nah setelah adanya ini Ibu minta kepada ibu-ibu guru sekalian apalagi yang CPG ini CGP jadi Ibu minta seluruh guru walaupun yang tidak ada penggerak bekerja sama untuk meneruskan. Terus Ibu ini kan bukan yang pandai-pandai kayak gitu, cuma anak masukkan apalah masih bisa karena itu guru kan. Nah itu kan kemudian Ibu berharap seluruh guru jangan kita hanya menghayalkan mimpi-mimpi, minta tolong jangan hanya bermimpi kelainan di dunia maya. Minta tolong apa yang Anda dapatkan itu harus dipraktekkan. Ya, kalau kita hanya bermimpi saja, kita tidak tercapai yang kita menghayal kita akan mencapai stres. Nah, jadi minta lakukan mimpi tadi sebentar yang namanya sudah dilakukan praktekkan. Terwujudlah. Kalau kita lakukan dengan semangat bahu-membahu, mungkin sekolah kita akan maju. Tetapi kalau Ibu sendiri tidak mungkin akan bergerak. Nah, mulai dari disiplin datang, mulai dari senyum sapa salam
Linda Kusumawati. Saya juga salah satu dari calon guru penggerak angkatan 10 di SD Negeri 212 Palembang ini. Terima kasih untuk Ibu Ratna Maladewi untuk kritikannya tadi. Sebenarnya untuk pembentukan visi ini bukannya kami sebagai guru tidak mau tahu atau seperti apa, karena memang saat itu kami belum belajar bagaimana cara menyusun visi atau membuat visi sekolah yang berhubungan dengan siswa ataupun dengan warga sekolah. Jadi kami memang juga belum paham. Nah, karena adanya pembelajaran pada modul 1.3 di modul guru penggerak ini, kami sudah diajarkan bagaimana cara membuat visi sekolah, visi murid impian masa depan yang kami harapkan, yang pastinya nanti dengan visi yang kemarin sudah kami paparkan satu persatu, terutama visi calon guru penggerak itu bisa membantu kita semua untuk mewujudkan visi sekolah yang baru nantinya, bisa membantu ibu kepala sekolah untuk menyusun visi yang baru nantinya, yang kemungkinan tidak hanya kami sebagai calon guru penggerak aja, tapi seluruh warga sekolah termasuk semua guru, wali murid, dan juga komite sekolah bisa langsung ikut terlibat dalam pembuatan visi tersebut. Karena visi sekolah itu nggak cuma kita yang memiliki, tapi seluruh warga sekolah. Dan visi sekolah nggak cuma guru yang melaksanakan, tapi seluruhnya. Tanpa bantuan seluruh warga sekolah juga kita tidak bisa melaksanakan visi sekolah dengan baik. Itu saja menurut saya, dan refleksi saya hari ini sangat bersemangat ya, sangat bersemangat dan sangat bermanfaat sekali tadi dari Ibu Marlena dan Ibu Sudiati, materi yang sudah disampaikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kita bersama Bapak Ibu. Ya, saya akan mencoba memberikan penguatan Bapak Ibu ya. Ada 4 komponen yang saya akan kuatkan. Yang pertama itu tentang visi misi. Nah, kalau tadi yang dipaparkan oleh Ibu Sudiati, Ibu Marlena, dan kemarin dengan Ibu Eliza, Ibu Arista. Oke, Bu Arista, itu adalah visi misi dari si guru sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin punya visi misi sendiri-sendiri. Seperti kayak ini, mungkin visinya menciptakan anak yang sehat jasmani dan rohani, benar nggak Pak? Nah, bisa kan? Benar ya? Yang berprestasi di bidang olahraga, bisa kan ya? Nah, itu kan punya visi sendiri, itu visi guru. Bukan visi sekolah, tapi visi Bapak Ibu menunjang visi misi sekolah. Itu yang pertama ya. Nah, selanjutnya untuk visi saya menguatkan. Jadi benar Bu, ya Ibu tadinya DWA, sekarang ada 3 nih. Bukan berarti mengecilkan yang lain, tapi ada baiknya pembuatan visi misi itu harus melibatkan seluruh warga sekolah. Ya, bisa dipakai juga komitenya, ya kan? Ada beberapa orang tua yang bilangnya itu cakap ya akademiknya, sehingga tidak dapat usir kita di dalam pembuatan visi misi. Bolehlah dibuat nanti rapat kan, apa rapat intern saja kan, tidak melibatkan warga, nggak masalah kan? Yang penting dibuat sama. Boleh digunakan kalimat rumpang tadi. Kalimat rumpang itu adalah rumpang tidak lengkap. Jadi kalimat yang tidak lengkap dilengkapin, ya kan, Bapak Ibu ya, itu dilakukan. Kenapa harus sama-sama? Karena kalau sama-sama, ya kita akan merasa memiliki visi itu. Oh, ada ide aku loh di visi itu. Lalu aku tidak melaksanakannya, merealisasinya, lalu kan. Jadi kalau dilibatkan semua, insya Allah Bu, semangat Bu. Oh, ini bagian misi yang ini bagian si Pak Egi, misi yang ini bagian yang lain, ya kan? Kan dibagi-bagi, bisa juga dibagi-bagi seperti itu, ya kan? Jadi semuanya akan terlibat. Nah, alhamdulillah di SD ini luar biasa. Benar nggak Bu Dewi? 3 orang Bu Dewi, CGB-nya. 4, 1 lagi. Angkanya 11 ya, bentar lagi ya, nikmati
Oke, jadi luar biasa Ibu Ratna, guru-guru muda 4 CGP. Kalau sekolah ini belum mengarah perubahan yang baik, itu sebuah tanda tanya besar, ya kan? Tapi kalau sudah pelan-pelan, nggak usah cepet, pelan-pelan, tapi konsisten. Kayak kita berjalan dari sini ke pasar itu, kalau kita berlari es, stop gitu, pasti beli es, benar tak? Tapi kalau kita berjalan, nyampe juga ke depan, benar tak Bu? Ya, jangan, oh aku pengen cepet, jangan salah, santai, pelan-pelan. Tapi kita misi-misi. Mungkin ini akan berubah, ya. Mungkin juga Ibu Ratna memfasilitasi bahwa nanti ada rapat membentukkan visi-misi, mungkin Bu ya. Insya Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya harus kuatkan adalah Desa Musudi. Itu saya lihat ada ini profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu di sini harus dipikirkan juga profil pelajar Pancasila. Kenapa? Tujuan pendidikan nasional itu ada 3 yang besarnya, tapi banyak rentetannya yang lain. Yang pertama yang kita ketahui, yang sudah pernah kita gaung-gaungkan adalah literasi. Yang kedua numerasi. Makanya soal kita ada AKM, ya kan? Jenis-jenis AKM. Oke, itu tujuan yang sudah digaungkan. Nah, pelan-pelan ada kurikulum merdeka, keluarlah profil pelajar Pancasila. Kalau di K13 itu pendidikan karakter, banyak karakter, itu beda apa? Disempit ke jadi 6 dimensi. Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, pendidikan global. 3, gotong royong, kreatif, bernilai, kritis dan mandiri. Oke, inilah yang dicita-citakan sebagai pendidikan nasional, cita-cita pendidikan nasional. Oke, jadi Bapak Ibu harus kita mengutamakan ini. Makanya terlahirlah P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bukan hasilnya yang nak dilihat, bukan gelar karyanya nak dilihat, tetapi apa? Ini namanya ini prosesnya dan terbentuk tak karakter ini. Mandiri dah anak, boleh gelar karya, tapi kalau kita masih nak melatih anak tanpa kesadaran anak, berarti belum mandiri anak. Tapi kalau gelar karya itu, Bu kami nak latihan dewek Bu kami nak pakai baju ini, ya kita fasilitasi baik. Tak perlu kita ngasih ke ide, suruh mereka dewek. Nah itu yang berpikir kreatif, berpikir kritis, kreatif, mandiri. Nah, itu yang ditonjol ke, ya. Jadi bukan hasilnya, oh bagus semuanya di belakang itu banyak prakarya. Tidak, bukan. Ya, maaf Bapak Ibu, aku ini sering ngasih materi ya, dari narasumber. Ibu Dewi juga sering jadi narasumber. Ya, banyak sekolah yang ini. Tapi ini hanya penguatan itu. Jadi Bapak Ibu fokuslah ke sini kalau pembentukan karakter, tidak usah banyak-banyak, karena inilah yang diminta. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ya. Aturan beskapnya ya, ini ada rentetannya lagi. Kayak ini ada 5. Akhlak pada Tuhan, akhlak kepada negara, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, akhlak kepada ini 5 kalau ya. Yang kreatif ini bukan kreatif. Wah anak itu belakang itu bikin kreatif. Kalau dia jingok di Google, benar kan? Kreatif itu adalah sesuatu kegiatan siswa berpikir dan menghasilkan produk yang orisinil, hasil dari grewe. Nah ini yang kreatif, ya. Jadi banyak poin-poinnya, atau dia disebutlah sub elemen, ya. Oke, ini mungkin selanjutnya akan dipandu oleh CGP ini di kegiatan sekolah ini yang menjelaskan kepada guru-guru yang lain. Oke, ini yang kedua yang harus saya kuatkan. Yang ketiga, Ibu Sudi tolong di bagian bagja, tulisan bagja. Ada yang bergoyang-goyang lagi. Oke, Bapak Ibu, di sini ini salah ya, bukan menjabarkan pertanyaan tapi menjabarkan rencana. Ya, tapi pun ini tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna.
tulisan juga tidak sempurna ya kan. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau lihat kata-katanya Bagja itu asing bagi kita orang Palembang. Orang gitu orang Pak usah ngomong ini pakai bahasa Palembang payu, mengikuti pakai bahasa Palembang. Bapak Ibu, Bagja ini dari kata Sunda, artinya adalah bahagia. Jadi kalau ngomong Sunda itu ngomong bahagia itu Bagja, ya bahagia. Ya, gimana? Kalau kita bikin perencanaan Bapak Ibu, aku nak pengen buat lomba nih di SD kita ini, kan pasti alurnya wakil ya. Nak bikin aku sini, nak ini, nak nemuin siapa, nak nemuin bukan, cuma mau masalah dana kan wakil ya. Tapi kalau Bapak Ibu pahami alur ini, insya Allah lurus to the point, strike to the point. Jadi langsung. Makanya B buat pertanyaan, simple. Aku tidak perlu nak contoh Ibu studi, aku buat contoh B. Misal aku buat pertanyaan. Saya adalah guru SD 212 Palembang. Karena aku ngomong dengan orang, Bu, bagaimanalah meningkatkan kompetensi guru-guru kita ini yang jomplang. Ada yang pitonian, ada yang biasa baik, ada yang semangat, ada yang kan pertanyaan, buat pertanyaan. Berpikir Ibu orang pasti. Ya mana Pak? Apa kita ngadu kegiatan? Mulai masuk, ya. Masuk ke ini, ambil pelajaran. Iya Bu, aku tuh dengar Bu di SD sebelah itu 205 tuh, dia tuh ada ini Bu, ada kompel. Apa kompel itu? Oh, tahu mulai Bu, tahu. Bu kompel tuh setahu aku pelatihan di dinas MC ini. Nah, bagus sejak mana Bu? Nah, kan? Buat pertanyaan. Aku contoh langsung ya. J dari mimpi. Kalau kita buat kompel tuh, apa yang dibutuh ke Bu? Kira-kira apa plusnya Bu? Bikin kompel Bu. Aku yang bertanya dengan Ibu. Nah, itu bisa kalau kita lakukan. Walaupun kegiatan apa, dengan siswa juga bisa menggunakan alur Bagja. Sudah, bagus. Ada yang sekolah itu kompel jalan. Yang tadinya PMM-nya tidak katik, yang pegawai pelatihan mandiri sekolah itu oleh ada kompel. Rata-rata 8 sertifikat galon. Hebat Bu, berarti kompel Bu. Kan dari mimpi. Pengen tak Bu kita buat kompel Bu? Masih gini. Oke, jabarkan aksi. Kalau bikin kompel Bu, kira-kira apa yang kita lewati Bu? Mau bikin ini dulu, bikin apa tuh struktur dulu. Kita rapat dulu, kita SKK. Sudah kita SKK, kita buat timnya, kita buat ininya. Sudah jabarkan rencana. Apa Bu nak kompel? Yang terakhir, kira-kira narasumbernya siapa Bu? Mulai kan ada eksekusi. Kompel kita tiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. Itu kan double shift misalnya kayak ini kan double shift. Jadi guru siang baca pergi cepat dikit, guru pagi gak baca agak balik lambat dikit. Tapi kita belajar. Oh iya Bu, apa banyak nak itu? Oh dijelaskan. Nah berapa kali Bu semester Bu? Satu semester kegiatan kompel. Ayo sampai banyak kan anggaran nih. 5 kali Bu? 5 kali. Kan lama kan? Baca loh. Jadi bukan hanya untuk bikin visi misi, tetapi semua kegiatan kita bisa menggunakan Bagja. Galau-galau Bagja ini adalah pertanyaan, tapi pertanyaan yang membangun. Dari buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Sampailah ke rencananya. Seringkali visi misi rencana itu kalau dia cuma diangan-angan tanpa eksekusi, ujung-ujungnya halusinasi, cuma mimpi. Visi misi rencana di print, dijadi ke arsip, disimpan baik jadi ke berkas. Kemudian aduh, berkasnya tuh kegiatannya, nggak tahu lah. Kan ujung-ujungnya pasti atur eksekusi. Jadi seringkali aksinya hal yang baru uji kita, tidak hal yang lama, cuman katanya baik. Aku sepaham dengan Ibu karena ngomong ke kurikulum itu sama baik, iya benar Bu, cuman
akan mengikuti perkembangan zaman. Memang namanya berganti, galanya berganti, cuman bisa mau baik, kita tetap ngajar di kelas. Ada tidak kita digantikan dengan AI? Kati. Iya, tetap ada guru di dalam kelas, tapi beda nama baik, beda kegiatan baik. Ya, cuman kalau kita tidak ikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluhan, bentar lagi ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum, aku kita nak takut sebagai guru. Kalau aku jujur aja, aku tidak takut. Kenapa? Karena pasti ada perubahan yang lebih bagus lagi. Sebagai guru, kita adalah orang yang belajar sepanjang hayat. Maaf cerita sedikit, Yaya dulu RS, sekolah rakyat, cuma tamatan RS, tulisannya lebih bagus daripada aku. Dia ngomong ke kau nak jadi guru dia, iya Pak, ini Yai. Kalau nak jadi guru itu terus belajar. Saat kau udah belajar lagi, stop ngajar. Tamatan SR, SMP pun tidak, tapi pemikirannya sudah jauh. Oke, itu yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi bagja ini mungkin ke depannya aku ngaku nyontoh ke Kombel Bapak Ibu. Ya, ini salah satu tugas dari Bu Elena, ya, Bu Sudi dan Ibu Alesta. Bagaimana menciptakan Kombel? Kombel itu tujuannya untuk apa? Menyamakan kompetensi guru yang jomplang tadi, kata tadi. Yang berbeda tadi. Ada mungkin yang IT-nya bagus, kayak ini. Ada yang IT-nya tidak bagus, di bawah. Tujuannya agar minimal mendekati sama. Kalau bisa sudah sama, naik sama-sama. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau di SD saya itu setiap hari Sabtu yang saya sebutin tadi dari jam 11 sampai jam 1 kami duduk bareng. Jadi kalau PMM kami nyengeh baik, santai baik. Rata-rata di atas 50 poin kalau kawan-kawan di sekolah itu. Ngapo? Ya karena ada kompel tadi. Mereka butuh juga kita fasilitasi. Kita bikin kompelnya terdata di PMM. Kalau kompel kita terdata di PMM, kita bisa mengeluarkan sertifikatnya berlaku sampai nasional. Ya, ditambah tanda tangan Ibu Ratna sebagai kepala sekolah lebih hebat lagi. Ya, kalau pajak meminta tanda tangan pengawas luar biasa, tidak usah lah, jadi luar biaya lagi. Ya, jadi itu sesuatu yang membantu. Tidak usah kita ngezoom sana sini, ujung-ujungnya tidak sesuai dengan dimensi yang kita pilih di pengelolaan kinerja. Cukup di sini Bang. Kawan-kawan aku di sekolah itu rata-rata di atas 50 di luar daripada kegiatan sekolah, tapi setengahnya sudah ada poinnya dari kegiatan sekolah di Kombel. Ya Bapak Ibu ya, Kombel itu tidak selalu bergantung kepada sekolah. Bapak Ibu dewe, kita ukuan deh sebulan tuh 5.000 untuk beli gorengan, makanan, boleh tak Bapak Ibu? Boleh. Ya. Kakek seminggunya kita sisiko untuk beli kertas sertifikat. Kertasnya kita beli deh, kakek kita print di sekolah. Ya, tak berat ke sekolah. Ya, jadi itu yang sudah dilakukan di sekolah saya. Dan alhamdulillah luar biasanya diapresiasi oleh pengawas saya yang mungkin sekolah yang Bang ini tahu, Ibu Nur Maherawati. Ya, agak kejam ngomongnya, tapi ngomongnya bagus, lurus. Ya, ilmunya tinggi. Ya. Alhamdulillah diapresiasi ini sudah jalan bagus Kombelnya. Nah, oke, ini yang ketiga. Yang keempat, tidak ada di materi itu. Bapak Ibu lihat nih, ada 3 ke CGP, ada 1 nanti di angkatan 11, angkatan 12, insya Allah ada UMB, insya Allah. Lihat anggaran dari kementerian. Kalau ada, kalau tidak salah aku dengar itu terakhir yang gratis. 12. Tidak salah, terakhir yang gratis. Selanjutnya bayar. Dan mulai angkatan 12 yang di atas 50 tahun boleh ikut. Jadi saingan Bapak Ibu lebih banyak lagi. Aku bukan nakuti, tapi aku ngasih semangat Bapak Ibu yang cukup dapodik 5 tahun untuk ikut guru pembela.
Pak aku 3 tahun cak mana ya bu, maaf lah ya, bukan nasibmu. Kage sabar. Ya, dosa ke ibu istri aku bela pengennya. Ya, dapat ini Banyuasin. Alhamdulillah insya Allah bulan 7 ini dia 5 tahun. Ya, doa bulan 7 kayak pembukaannya. Jadi dia bisa melo. Ya, jadi bukan kita nak CGP ini pasti nak pengen jadi kepala sekolah kali ya. Ya, kalau kita membeknya target itu, kita semangatnya temporer. Temporer itu dalam waktu singkat selesai itu sudah langsung redup. Tapi saya dengan Bu Dewi contohnya kan dia PNS tapi tidak kepala sekolah. Ya, saya P3K masih honor waktu dari CGP angkatan 1. Tapi alhamdulillah berkat bantuan Bu Dewi diteleponnya malam-malam, Pak Sadi, ada nama Pak Sadi di Danjab. Status masih honor. Plusnya atau jalan tolnya dari CGP, dari guru penggerak. Alhamdulillah sudah sertifikasi, bukan sombong. Ngasih informasi bagi bapak ibu yang belum sertifikasi, inilah jalan tol, bukan nak nunggu aku mel karung lah. Insya Allah nama aku masuk. Yo, banyak penerimaan P3K, jangan dewe P3K ngantri galoi urutan tahun berapa gitu. Kalau ada jalan tol, cek itu anak Lampung masih nak lewat jalur timur, pasti dari jalan tol. Ayo, Bu, sepi tapi cepat Bu. Oh, jalan timur sekarang, iya sepi sekarang benar. Tapi 7 jam, 8 jam harus ke Lampung. Ini 3 jam nyampe. 4 jam lambatnya. Mau ngaku? Metro. Ada apa dari Natal? Ya. Itu baik penguatannya. Jadi semangat untuk guru-guru yang lain. Informasinya juga mungkin tidak gagalnya ada di sini bahwa misi-misi itu penting, tapi misi-misi cuman mulut baik tanpa ada aksi halusinasi jadinya. Ya, misi-misi di print ke pasti cuma jadi arsip berkas. Ya, misi-misi harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, profil pelajar Pancasila inilah target Bapak Ibu di luar daripada literasi dengan numerasi. Selanjutnya bagja ini bisa digunakan bukan hanya untuk misi-misi, tetapi bisa digunakan untuk kita bikin kegiatan, kita bikin lomba, kita bikin apalah kegiatan di sekolah kan. Dengan guru-guru boleh, dengan guru ke siswa juga boleh. Buatlah pertanyaan di kelas itu, terus ikutin. Pasti anak akan berpikir, jadi Pak, bagusnya kayak gitu, bagusnya kamu macam mana? Nah, kapan kamu laksanakan? Minggu depan Pak. Nah, boleh. Jadi bukan dari ide kita, dari makanya ada kalimat inquiry apresiatif dari keinginan diri. Iyo, bukan dari omongan gurunya, tapi keinginan siswa itu sendiri. Ya, yang terakhir adalah tentang CGP tadi. Bagi yang sudah 5 tahun silahkan ikut karena kabarnya angkatan 12 ini terakhir yang gratis. Kabarnya, syukur-syukur masih 13, 14 dan seterusnya. Tapi kabarnya terakhir. Kalau terakhir, ngapain kita nak bayar? Kalau kita bisa gratis, mau paling aja itu. Iya, nak gratis, nak bagus, nak murah, nak banyak. Iya, nak lemah dulu. Iya, apa tak kita manfaatkan? Dan jika lagi Bapak Ibu di kota Palembang ini dia tidak pernah batasi. Nah, angkatan 11 itu 282 CGP. Dia tidak pernah batasi 50 100 tidak. Berapa yang lulus? Serup mbaknya galau. Ya, berapa yang lulus? Serup mbaknya galau. Ya, tidak pernah dia batasi. Ya, itu yang enaknya di kota Palembang. Mungkin daerah lain dibatasi, oh kami tidak sanggup 50 Nah, oke, Bapak Ibu itu saja penguatan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon ampun. Ya,
Saya minta maaf ya, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Irfadi atas motivasinya dan semangat para guru-guru 212 ini ya, guru-guru hebat. Semangat ya, kita harus ikut ya. Yang belum ikut ya. Semangat, dan kami bersedia untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Acara berikutnya yaitu penutup ya. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai ya. Saya selaku MC, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan kehilapan saya. Marilah kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian tutup acara kali ini dengan pembacaan hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, baiknya kita foto dulu Pak ya. 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 Silakan Ibu Mala.